Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, dalam video ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor kesukaan kalian untuk menemani hari-hari kalian. Oke, sebelum kita mulai ke dalam ceritanya, seperti biasa, yang sudah hadir di sini absen dulu dong di kolom komentar ya. Seperti ada Kak Hani, Kak Esther, Mama Ndut, Mama Noval ya, terus Kak Herna Ridwan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia untuk menonton cerita di channel Dimensi Mimpi ini. Dan untuk kali ini ada cerita terbaru nih buat kalian semua. Ceritanya itu tentang dendam ya. Jadi ada seorang juru parkir yang sakit hati itu karena dia disakitin dan diinjak-injak harga dirinya oleh seseorang bos yang angkuh, yang sombong karena punya lumayan banyak harta gitu ya. Masih lumayan ya, bukan banyak banget ya, tapi udah sombong banget gitu dan berani menginjak-injak orang kecil seperti bapak-bapak yang akan kita ceritakan di sini sebagai tukang parkir gitu. Yang pada akhirnya bapak-bapak tersebut, si tukang parkir itu memiliki rasa dendam, ingin membalaskan gitu rasa sakit hatinya kepada yang sudah menghinanya gitu. Jadi seperti apakah ceritanya? Langsung aja yuk, tanpa langsung banyak basa-basi lagi. Kita mulai aja ke dalam ceritanya. Siang hari bolong dengan panas terik matahari yang menyengat. Pak Amin, seorang juru parkiran yang kerjanya berada di pasar, mengatur lalu lintas di pangkalannya. Sesekali dia mengusap keringat yang menetes dari dahinya dengan menggunakan hantu kecil yang dikalungkan di lehernya. Pak Amin sudah lama bekerja menjadi juru parkir untuk menghidupi keluarganya. Pak Amin hidupnya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi dia tidak menyerah untuk bekerja memarkirkan motor dan mobil di pasar. Panas banget, keluhnya. Satu persatu kendaraan motor dan mobil berlalu lalang datang dan pergi dari tempat parkirnya. Biasanya orang yang parkir motor memberikan tarif 2.000, sementara yang pakai mobil kadang 5.000, tapi ada juga yang memberikan lebih, bahkan sampai 50.000. Suara azan pun mulai berkumandang, apalagi suara perutnya yang sudah keroncongan. Pak Amin pun segera beristirahat terlebih dahulu untuk makan siang. Semua motor dan mobilnya itu sudah ditutup dengan kardus. Dia juga makan siangnya di warung yang ada di dekat parkiran itu sambil jaga. Di warung, Pak Amin langsung memesan nasi dan es teh untuk makan siangnya. Karena panas sangat terik dan membuat suasana gerah, Pak Amin memilih pesan es teh. Di warung, Pak Amin ngobrol dengan temannya yang satu profesi, akan tetapi dia memarkirkan di depan toko lain. Setelah pesanannya sudah datang, segera Pak Amin pun langsung menyantap makanannya. Beberapa saat kemudian, setelah sudah selesai, Pak Amin pun segera melanjutkan kembali pekerjaannya. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah sore. Biasanya Pak Amin pulang sekitar pukul 3:30 sore. Sesampainya di rumah, di depan teras rumah sudah ada kedua anaknya yang sedang bermain. Pak Amin dan Bu Marni memiliki dua anak. Keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu kelas 5 dan 6. Sementara sore itu Bu Marni sedang berada di dapur, sedang masak untuk makan malam nanti. "Anak-anak, ibu mana ya?" "Lagi masak, Pak." "Oh, kalian udah mandi belum?" "Belum, Pak." "Ya udah, mandi dulu sana. Nanti Pak masih mau main." Saat itu Pak Amin pun segera berjalan menghampiri Bu Marni yang ada di dapur. Harum semerbak dari masakannya tercium membuat lapar. Bapak sudah pulang?" "Iya Bu, Ibu masak apa nih?" "Ini Pak, sayur bayam, ikan asin sama tempe goreng." "Wah, enak nih." "Kan setiap hari juga makanannya ini terus Pak." "Iya sih Bu." "Oh, Bapak mandi dulu ya." Bu Marni biasanya bekerja di rumah tetangganya untuk mencucikan baju kalau ada yang menggunakan jasanya. Semua itu Bu Marni lakukan untuk menambah penghasilan buat kebutuhan sehari-hari yang meskipun tidak seberapa.
Malam harinya mereka pun makan malam bersama. Saat sedang makan malam, kedua anaknya tiba-tiba minta sesuatu kepada Pak Amin, sehingga kedua anaknya menghentikan makannya yang belum habis dan pergi ke kamar untuk menunjukkan sesuatu kepada kedua orang tuanya. "Pak, lihat, sepatu aku sudah jebol dua-duanya. Nanti beliin sepatu baru ya, Pak," ucap anak pertama. Pak Amin pun melihat kondisi sepatunya yang sangat memprihatinkan. Setelahnya anak yang nomor 2 juga memperlihatkan tasnya yang sudah putus dan disambung oleh tali rafia oleh Bu Marni. "Ini Pak, tas aku juga udah rusak." Saat itu Pak Amin dan Bu Marni pun saling tatapan. Mereka merasa iba melihat anak-anaknya yang peralatan sekolahnya pada rusak. "Iya, nanti Bapak akan belikan sepatu dan tas baru buat kalian ya. Tapi bulan depan." "Janji ya Pak?" "Iya, Bapak janji," jawab Pak Amin. "Sudah, lanjut makan lagi," timpal Bu Marni. Setelah selesai makan malam, mereka pun kembali masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Di dalam kamar, Bu Marni memici tubuhnya Pak Amin karena dia tahu kalau suaminya pasti kecapean. "Capek ya pasti Pak?" "Ya kalau dibilang capek ya pasti capek Bu." "Semangat ya Pak, kasihan anak-anak Pak, belum pernah terpenuhi keinginannya." "Iya Bu, doain Bapak ya supaya Bapak bisa nempatin janji buat beliin tas dan sepatu anak-anak." "Pasti Pak." Bu Marni selalu menyemangati Pak Amin, yang membuat Pak Amin sangat bersyukur. Bu Marni selalu menerima apa adanya. Dia justru bangga dengan Pak Amin yang sudah bekerja keras dan sangat bertanggung jawab, bahkan sayang kepada keluarganya. Singkat cerita, keesokan paginya Pak Amin mulai berangkat kerja lagi ke pasar. Pagi itu Pak Amin tidak sarapan. Dia biasanya sarapan di warung di pasar. Karena Bu Marni setiap pagi hanya membuatkan sarapan untuk kedua anak-anaknya saja. Dengan semangat yang membara, Pak Amin berangkat ke pasar. Dia mulai memarkirkan motor yang sudah berdatangan karena kebanyakan ibu-ibu belanja di pasar. Siangnya, tiba-tiba saja ada salah satu mobil yang akan parkir di sana. Pak Amin pun segera memarkirkan, mengatur lalu lintas di sana dengan meniupkan peluit yang dikalungkannya di leher. "Ayo Pak, terus maju, kiri-kiri," teriak Pak Amin. Namun saat itu kejadian tak terduga terjadi kepadanya. Ketika sedang mengatur mobil, salah satu pengendara Pak Amin tidak tahu kalau tiba-tiba ada salah satu pemotor ibu-ibu yang menyimpang dan menabrak bemper mobilnya itu. Saat itu Pak Amin yang akan memarahi ibu-ibu itu karena tidak menyalakan sennya, akan tetapi ibu-ibu itu malah kabur begitu saja. Akhirnya pemilik mobil itu pun turun dan menemui Pak Amin. Dia malah memarahi Pak Amin yang tidak bersalah karena semua itu kesalahannya ibu-ibu. Pemilik mobil itu mengira kalau Pak Amin ini asal-asalan mengarahkan mobilnya. "Dasar goblok, bisa markirin gak sih? Lihat tuh mobil saya penyok, yang nabrak juga goblok, main kabur saja." Namun saat itu Pak Amin mencoba untuk menjelaskan kepadanya kalau Pak Amin tidak tahu ada emak-emak itu. Akan tetapi pemilik mobil yang merasa gengsi karena sudah membentak Pak Amin dan dikerumuni para orang-orang yang ada di pasar kala itu, dia pun tetap memarahi Pak Amin. "Kalau nggak bisa markirin tuh nggak usah markirin goblok. Emang kamu bisa ganti rugi kerusakan mobil saya, ha?" Loh, mohon maaf sebelumnya Pak, bukan saya loh yang nabrak. Kenapa Bapak minta ganti rugi sama saya? "Alah, bilang aja miskin, gak punya uang buat ganti rugi kan? Mending gak usah parkir lagi di sini deh, sono jadi pemulung aja." Setelahnya dia pun langsung memilih pergi begitu saja dengan langkah sombongnya itu. Mungkin mentang-mentang punya mobil. Pak Amin pun hanya bisa mengelus dada atas perlakuannya karena dibentak-bentak. Sebenarnya dia pun masih tidak terima dengan sikapnya. Akan tetapi temannya Pak Amin kemudian mencoba untuk menenangkannya akibat ucapan itu supaya tetap sabar. "Pak, sabar ya. Dia memang seperti itu orangnya sejak dulu. Di sini sudah kenal semua sama dia." "Oh, emangnya dia siapa Pak?" "Dia itu Pak Thomas, pemilik toko elektronik. Memang sifatnya sangat arogan dan sombong." "Oh gitu. Iya Pak, makasih ya." Semua yang tadinya berkerumun pun kembali melakukan aktivitasnya masing-masing.
Malam harinya, Pak Amin yang berada di dalam kamar rebahan bersama dengan Bu Marni. Dia menceritakan kejadian tadi siang yang dialaminya. Tadi siang ada kejadian, Bu. Ada salah satu orang yang marahi Bapak, bentak-bentak Bapak. Padahal kan bukan salah Bapak. Loh, kok bisa, Pak? Iya, Papa lagi ngatur parkir mobilnya. Tiba-tiba ada ibu-ibu Bapak ngeliat. Dan dia nabrak mobil yang sedang Bapak parkirin. Emangnya dia siapa, Pak? Dia itu ternyata pemilik toko elektronik, Bu, di pasar. Pak Thomas namanya. Dia arogan, bentak dan menghina Bapak, Bu. Ya Allah, Pak, yang sabar ya, Pak. Memang kebanyakan orang kaya seperti itu sikapnya sombong, mentang-mentang punya mobil. Iya, Bu. Hari demi hari berlalu, Pak Amin terus giat bekerja demi mengumpulkan pundi-pundi uang untuk membelikan tas dan sepatu anaknya. Begitu juga dengan Bu Marni yang sibuk kerja di rumah tetangganya jadi buruh cuci. Singkat cerita, sebulan kemudian akhirnya Pak Amin sudah bisa membelikan tas dan sepatu untuk anaknya. Dan saat itu siang hari Pak Amin yang sedang sibuk memarkirkan kendaraan yang datang untuk parkir. Di siang hari yang sangat panas dan terik, tiba-tiba saja Pak Amin ketemu lagi dengan Pak Thomas. Dia datang menggunakan mobilnya yang pada waktu itu. Padahal kejadian sudah 1 bulan yang lalu, akan tetapi Pak Thomas masih terus mengungkit dan masih menyalahkan Pak Amin terus. Heh, masih parkir di sini rupanya. Kan sudah ku bilang, jadi pemulung saja sono. Ngapain masih di sini parkir aja nggak becus? Namun Pak Amin tidak menjawab dan memilih untuk memarkirkan kendaraan yang lain saja yang baru datang. Dan saat kendaraannya Pak Thomas mau keluar, dia terus membunyikan klaksonnya seakan ngode Pak Amin untuk dibantu parkirin. Pak Amin pun mencoba mengalah dan memandu keluar parkir. Namun sudah dibantu dengan tulus, Pak Thomas malah berulah lagi kepada Pak Amin. Saat itu Pak Thomas melemparkan uang ke jalan untuk Pak Amin. Sangat tidak sopan sekali sikapnya. Nih, ambil tuh duit buat makan seminggu noh. Parkir yang bener, dasar miskin, ucapnya sembari melempar uang 100 ribuan dengan congkahnya lalu pergi begitu saja. Pak Amin pun mengambil uang itu sambil geleng kepala dan mengelus dadanya melihat tingkahnya yang sangat angkuh dan sombong. Saat itu Pak Amin sudah habis kesabarannya dan muak dengan perlakuan Pak Thomas. Bahkan orang-orang yang kala itu melihatnya sampai geleng-geleng kepala. Sebenarnya mereka semua juga muak dengan sikapnya Pak Thomas. Sore harinya Pak Amin pun beranjak untuk pulang karena sudah sore. Namun sebelum pulang dia melihat salah satu brosur yang tertempel di sebuah tiang dekat pasar. Di brosur itu ternyata informasi harga elektronik di tokonya Pak Thomas dan di brosur itu juga terdapat fotonya Pak Thomas. Sebelumnya Pak Amin melihat sekeliling dan langsung mengambil brosur yang menempel di tiang itu dan dibawa pulang. Malam harinya, Pak Amin termenung sendirian di dalam kamar karena memikirkan kejadian tadi siang yang terjadi di pasar. Namun sesaat kemudian Bu Marni datang dan menanyakan apa yang sudah terjadi sehingga membuat Pak Amin termenung melamun. Pak, Bapak kenapa? Ada masalah? Tanya Ibu Marni dengan halus. Gak apa-apa, Bu. Bapak cuma kesal aja sama Pak Thomas. Tadi siang dia berulah lagi dan menginjak-injak harga diri Bapak. Sudah, gak usah dipikirin, Pak. Biarkan saja. Kan emang kata orang-orang dia seperti itu sifatnya. Iya sih, Bu. Tapi kan udah, Pak. Ibu nih buatin kopi ya. Lalu Pak Amin pun luluh dengan Bu Marni. Dia pun sudah mencoba tidak memikirkan lagi. Pak Amin pun beranjak ke depan teras rumah untuk duduk sambil menikmati malam hari. Sesaat kemudian, Bu Marni datang dan membawakan secangkir kopi dengan singkong rebus ke depan teras rumah. Namun lagi-lagi, Pak Amin terlihat melamun. Dia belum bisa melupakan kejadian tadi siang. Pak Amin pun teringat dengan salah satu temannya yang tahu tentang perdukunan. Ini Pak, silakan diminum. Ya Bu, makasih ya. Jawabnya sambil menyeruput kopi itu. Dan belum juga habis kopi yang baru saja dibuatkan, bahkan singkong rebus belum disentuhnya sama sekali. Pak Amin lalu beranjak masuk ke dalam rumahnya. Dia mengambil uang tabungan daruratnya yang jumlahnya 4 jutaan. Dan setelahnya Pak Amin langsung berpamitan kepada Bu Marni untuk pergi ke rumah temennya. Bu, Bapak pergi dulu ya ke rumahnya Pak Agus. Mau ngapain Pak? Ada urusan Bu.
Terus ini kopi Pak, gimana? Sama singkongnya juga. Udah, buat ibu aja. Setelahnya segera Pak Amin saat itu langsung pergi ke rumah temannya naik motor miliknya. Beberapa saat kemudian Pak Amin pun sampai di rumahnya Pak Agus karena masih satu desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, ada apa? Duduk silakan. Saat itu mereka pun duduk di depan teras rumah dan Pak Amin langsung to the point mengatakan maksud kedatangannya. Ayo, anterin aku ke dukun. Kan kamu yang tahu rumahnya dukun. Hah? Mau ngapain, Min? Aku mau nyantai seseorang. Wah, kamu yakin, Min? Yakin banget, ayo. Aku gak terima harga diriku diinjak-injak dan dihina. Ya udah, ayo berangkat sekarang. Setelahnya mereka pun segera berangkat menuju ke rumah dukun yang ada di desa sebelah menggunakan motornya Pak Amin. Dan beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Jalil. Rumahnya terlihat biasa saja dan kecil, namun rumahnya berada jauh dari para warga yang lainnya karena rumahnya itu berada di persawahan. Tok 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 tok. Permisi. Krok. Suara pintu dibuka. Terlihat seorang laki-laki yang usianya sekitar 60 tahunan keluar menemui mereka. Ayo masuk. Setelahnya Pak Amin langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Kalau dia ingin membalas dendam dan sakit hatinya kepada seseorang. Saya dendam dengan seseorang, Mbah. Dia sudah menghina dan merendahkan saya. Saya mau dia menderita dan mati. Mbah Jalil pun mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan dari Pak Amin. Apa sudah bawa fotonya? Sudah, Mbah. Lalu Pak Amin pun segera mengambil brosur yang sudah dibawanya dan diberikan kepada Mbah Jalil. Ini Mbah fotonya. Kau harus membayar mahar terlebih dahulu sebagai syaratnya. Berapa Mbah maharnya? 2 juta. Pak Amin pun merasa lega karena dia membawa uang 4 jutaan dan ternyata mahar yang harus dibayarnya cuma 2 juta saja. Setelahnya mereka akan melakukan ritual di dalam ruangan yang ada di dalam rumah Mbah Jalil. Saat itu Pak Agus menunggu di depan. Yang masuk ke dalam ruangan hanya Pak Amin dan Mbah Jalil saja. Di dalam, Mbah Jalil sudah membakar kemenyan dan asapnya mengepul memenuhi ruangan itu. Di sana sudah ada beberapa sesajen dan di dinding ruangannya ada beberapa benda untuk media santetnya. Lalu Mbah Jalil mulai merapalkan mantranya dengan berkomat kamit sambil jari telunjuk tangannya memutar di atas asap kemenyan yang menyala. Beberapa saat kemudian Mbah Jalil mengambil sebuah boneka voodoo yang terbuat dari jerami dan kemudian boneka itu diasapkan di atas kemenyan sambil dijampi mantra. Brak brak. Pak Amin dikejutkan dengan gebrakan jendela dan pintu saat tiba-tiba angin kencang datang. Ternyata Mbah Jalil telah mengundang demit simpanannya. Sesaat kemudian tiba-tiba saja di sampingnya Mbah Jalil ada sosok pocong dan sosok wanita serta genderuwo yang tinggi besar. Di sana sontak Pak Amin pun langsung terkejut melihat sosok itu yang sangat menyeramkan. Sosok itu wajahnya sangat seram sekali dan Pak Amin yang tidak berani menatap pun menundukkan kepalanya. Saat itu Mbah Jalil segera berkomunikasi dengan sosok-sosok itu untuk dikirim kepada targetnya. Pak Amin merinding di dalam ruangan itu. Tubuhnya gemeteran, panas dingin karena takut. Setelahnya ritual pun selesai. Mbah Jalil pun memberikan boneka voodoo itu kepada Pak Amin. Bawalah boneka voodoo ini. Terserah mau kau apakan nanti. Dan bacalah mantra ini. Ucap Mbah Jalil sembari memberikan boneka voodoo dan mantranya. Iya Mbah, pulanglah. Kalau gitu makasih ya Mbah, kami pamit pulang dulu. Mbah Jalil pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Malam itu juga Pak Amin dan Pak Agus segera pulang ke rumah mereka berdua naik motor. Namun malam sudah semakin larut sekitar jam 12 malam. Suasana jalan yang mereka lewati sangat gelap dan sepi sekali. Pak Amin dan Pak Agus mencoba melawan rasa takutnya. Saat itu mereka melewati jalanan di depan kuburan. Mereka pun merinding ketakutan karena gelap dan sepi. Waktu itu tiba-tiba saja mereka mencium bau kembang-kembangan yang menyeruak ke dalam hidung membuat bulu kuduk merinding. Min, bau apa ini Min? Kok aku merinding ya? Ah udah, gak usah nakut-nakutin. Beneran Min, aku merinding.
Nih lihat nih, bulu kuduku berdiri semua. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik, membuat mereka tambah ketakutan. Dan saat Pak Amin melihat ke kaca spion, dia kaget karena melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikuti mereka. Gus, kuntilanak Gus. Pak Agus langsung menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya Pak Agus melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikuti mereka. Min, ngebut Min. Segera Pak Amin mempercepat laju motornya karena ketakutan dikejar-kejar sosok kuntilanak yang wajahnya sangat datar dan menyeramkan penuh dengan darah. Beberapa saat kemudian di depan jalan mereka tiba-tiba saja ada sosok pocong yang melintas di jalan. Srit. Pak Amin pun sampai mengerem motornya dengan mendadak karena kaget melihat ada pocong yang melintang di sana. Mereka gemeteran tidak karuan. Pak Agus yang tidak kuat melihat sosok itu akhirnya pingsan. Pak Amin pun kebingungan karena Pak Agus tiba-tiba saja pingsan. Gus, bangun Gus. Duh, pakai pingsan segala lagi. Sesaat kemudian sosok pocong dan kuntilanak itu pun pergi menghilang entah kemana. Beberapa saat kemudian Pak Agus pun akhirnya tersadar juga. Kita di mana Min? Tanya Pak Agus yang baru sadar kebingungan. Kamu tadi pingsan. Udah yuk pulang, udah malam. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Amin langsung pergi ke belakang rumahnya untuk melakukan ritual malam itu juga. Pak Amin duduk di belakang rumah, duduk sendirian. Dia lalu memegangi boneka voodoo yang diberikan oleh Mbah Jalil. Saat itu juga sudah menyiapkan jarum tajam untuk menusuk boneka itu. Pak Amin mulai membacakan mantranya yang sudah diberikan oleh Mbah Jalil tadi. Saat itu Pak Amin yang akan membalaskan dendamnya. Dia pun sambil membayangkan wajahnya Pak Thomas yang sangat sombong dan arogan itu. Saat itu Pak Amin menusuk boneka voodoo dengan jarum tajam itu di bagian leher dan kakinya. Pak Amin menusuk dengan rasa dendamnya beberapa kali di bagian leher dan kaki. Masih belum puas, Pak Amin pun kemudian tangan boneka tersebut diikat dengan kencang pakai tali dan kemudian boneka voodoo itu direndam di air bekas comberan yang busuk. Dia mendapatkan air bekas comberan yang ada di belakang rumahnya. Rasakan kau Thomas, geramnya. Saat itu Pak Amin langsung mengubur boneka voodoo itu di belakang rumahnya sendiri. Namun saat Pak Amin sedang mengubur boneka itu, tiba-tiba saja Pak Amin mendengar ada suara langkah kaki yang menghampirinya. Srek, srek, srek. Sontak Pak Amin terkejut dengan suara langkah kaki itu. Dia pun mengedarkan pandangannya dan mencari suara itu berada. Akan tetapi saat dicari kemana-mana tidak ada. Pak Amin pun mulai masuk ke dalam rumahnya karena ketakutan. Namun sebelum beranjak ke dalam kamar, Pak Amin pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Akan tetapi Pak Amin yang baru di kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu dari depan rumah. Tok, tok, tok. Sontak, Pak Amin pun langsung mempercepat buang air kecil karena akan membukakan pintu. Krak. Saat pintu rumahnya dibuka, betapa terkejutnya Pak Amin karena di depan pintu itu dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di sana dengan wajah yang sangat seram dan berwarna hitam. Sontak Pak Amin yang tidak kuat melihat sosok pocong itu pun dia ambruk pingsan. Bruk. Sementara di sisi lain, Thomas yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dia melihat kalau tubuhnya di dalam mimpi itu berbentuk pocong. Dan kala itu Pak Thomas berada di dalam kuburan. Sontak dia ketakutan dan teriak, tidak mungkin. Setelahnya Pak Thomas pun lari kencang karena takut dengan sosok pocong dengan wajah dirinya. Pak Thomas berlari ke sana kemari tak tentu arah karena ketakutan melihat sosok itu. Beberapa saat kemudian Pak Thomas yang tidak melihat jalan di depannya yang ada banyak gundukan tanah pun dia tidak melihat hingga akhirnya jatuh tersungkur. Bruk. Saat itu Pak Thomas melihat sebuah batu nisan yang ternyata di batu nisan itu terdapat nama dirinya. Lalu Pak Thomas pun teriak dan terbangun. Setelah bangun, Pak Thomas terkejut karena mimpi buruknya itu. Nafasnya terasa tidak beraturan, jantung berdebar, keringat membasahi tubuhnya dan tubuh yang gemeteran. Bunia, istri Pak Thomas yang tidur di sampingnya pun sontak terbangun karena mendengar teriakan suaminya. Ada apa, Mas?
Aku mimpi buruk. Ya udah, nggak usah dipikirin, kan cuma mimpi. Setelahnya, Pak Thomas merintih kesakitan karena kedua kakinya terasa sakit sekali seperti ditusuk-tusuk sesuatu. Aduh, sakit. Kenapa lagi, Mas? Kaki aku sakit banget. Panas. Teriaknya kemudian sembari memegangi lehernya yang sangat panas dan sakit rasanya. Mas, kok leher kamu lebam-lebam seperti ini? Dan setelahnya, Bunia langsung menutup hidungnya karena mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Ternyata tubuhnya Pak Thomas yang mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai tikus dan bau got. Mas, sana kamu mandi, baunya busuk banget tubuh kamu. Segera saat itu Pak Thomas pun pergi ke kamar mandi dengan jalan pincang karena kakinya sakit dan lebam. Saat disiram dengan air hangat, Pak Thomas teriak-teriak kesakitan karena luka lebamnya itu tersiram air hangat. Panas. Pak Amin pingsan di ambang pintu hingga pagi hari. Bu Marni yang baru bangun tidur terkejut melihat suaminya sudah terkapar di lantai di ambang pintu. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bu Marni pun mencoba untuk membangunkan Pak Amin dan diolesi dengan minyak angin kayu putih supaya dia cepat sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Amin pun sadar dan Bu Marni segera mengambilkan teh hangat buat Pak Amin supaya dia lebih tenang. Ini diminum dulu, Pak. Bapak kenapa bisa pingsan, Pak? Namun Pak Amin tidak menceritakan kepada Bu Marni dan dia malah beranjak pergi ke kamar mandi untuk siap-siap berangkat kerja. Bapak mau siap-siap berangkat kerja dulu, Bu. Sementara itu, Bunia segera membawa Pak Thomas ke rumah sakit untuk diperiksakan sakitnya. Akan tetapi sesampainya di rumah sakit ternyata Pak Thomas harus dirawat inap di rumah sakit. Pak Amin pun berangkat kerja untuk parkirin kendaraan di pasar. Seperti biasanya, suara peluit mulai terdengar ditiup oleh Pak Amin untuk mengatur-mengarahkan kendaraan yang datang dan pergi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada temannya yang datang dan memberitahu kepada Pak Amin soal Pak Thomas. Pak Amin, udah tahu belum? Hah? Tahu apa sih? Itu tadi kata karyawannya Pak Thomas kalau Pak Thomas tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Hah? Sakit apa dia? Ya katanya sih Pak Thomas kakinya sama lehernya lebam-lebam gitu dan tubuhnya bau busuk. Pak Amin pun senang sekali mendengar kabar itu. Namun dia menampakkan wajahnya dengan iba, padahal hatinya sangat senang sekali. Namun saat itu Pak Amin belum merasa puas dengan sakit yang diderita oleh Pak Thomas. Jiwa iblisnya itu belum menerima hal itu. Malam harinya Pak Amin melakukan aksinya lagi tengah malam di belakang rumahnya yang sepi. Dia akan mengambil kembali boneka voodoo yang sudah dikuburnya. Saat itu Pak Amin langsung membacakan mantranya lagi dan akan menusuk-nusuk lagi boneka voodoo itu di bagian kaki dan lehernya. Kau harus menderita. Makanya jadi orang jangan sombong. Mentang-mentang orang kaya jadi merendahkan orang miskin. Geram Pak Amin sambil menusuk-nusukkan jarum tajam pada boneka voodoo itu. Rasain kau. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang dan disertai dengan bau busuk yang menyeruak membuat Pak Amin merinding. Sementara di sisi lain, Pak Thomas yang berada di dalam rumah sakit, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di ruangannya. Dan saat itu juga dia mencium bau anyir darah yang menyeruak. Pak Thomas pun merinding bulu kuduknya. Sedangkan Bunia, istrinya sudah tidur lebih dulu mungkin karena kecapean. Saat itu tiba-tiba saja Pak Thomas dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di depannya. Sosok itu wajahnya sangat menyeramkan, wajahnya berwarna hitam. Sontak Pak Thomas terkejut dan teriak ketakutan. Bunia yang mendengar teriakan pun langsung terbangun. Ada apa sih Pak, kok teriak-teriak? Tanya Bunia. Bu, itu ada pocong. Mana sih Pak, gak ada apa-apa kok. Bapak aja yang berhalusinasi. Udah tidur Pak, istirahat, udah malam ini. Bunia pun lanjut lagi untuk tidur sementara Pak Thomas masih ketakutan. Sesaat kemudian Pak Thomas mendengar ada suara mendengur sangat keras. Pak Thomas melihat ke arah Bunia akan tetapi bukan suara dengkurannya istri. Namun Pak Thomas mendengar suara itu seperti berada di bawah ranjang rumah sakitnya.
Dia pun melihat ke bawah, dan saat melihat ke bawah, betapa terkejutnya Pak Thomas. Di bawah ternyata ada sosok pocong dengan mulut menganga, dan sosok itu tubuhnya bau busuk sekali. Karena tidak kuat melihat sosok itu, Pak Thomas pun akhirnya pingsan. Dia ambruk di atas ranjang sampai pagi. Pagi itu Pak Amin merasa senang karena dia sudah melakukan aksinya lagi tadi malam. Dia pun dengan semangat berangkat ke pasar untuk bekerja maksudnya. Seperti biasanya, dia bekerja mengatur kendaraan yang akan parkir di pasar dengan peluit yang dikalungkannya itu. Sementara Pak Thomas yang berada di rumah sakit selalu merintih kesakitan pada kaki dan lehernya. Sakit. Ada apa lagi, Pak? Kaki sama leherku, Bu, sakit banget. Ya udah, Ibu panggil dokter dulu ya. Saat itu, Pak Thomas pun diperiksa oleh dokter dan diberikan obat untuk menghilangkan rasa sakitnya sementara. Siang harinya, Pak Amin yang berada di warung makan siang, dia bercerita ngobrol dengan teman yang lainnya yang satu profesi membicarakan soal Pak Thomas. Itu Pak Thomas kabarnya gimana ya? Alah, ngapain nanyain orang sombong seperti itu, Pak? Timbal Pak Amin. Ya penasaran aja, Pak. Mungkin dia kena azab karena sudah menghina orang kali. Saat itu Pak Amin mendengar para pembicaraan bapak-bapak pun tersenyum puas karena akhirnya Pak Thomas jatuh sakit. Singkat cerita, sore harinya saat Pak Amin belum pulang kerja, Bu Marni ke belakang rumahnya untuk memetik singkong yang ada di kebun belakang rumah. Namun tiba-tiba saja Bu Marni pandangannya tertuju pada sesuatu benda. Dia melihat ada boneka voodoo jerami yang ternyata semalam Pak Amin lupa tidak langsung menguburkan karena terburu-buru. Sesaat kemudian Pak Amin pulang. Dia mencari keberadaannya Bu Marni ke dalam rumah, dipanggil tidak menyaut. Bu? Ibu? Sampai akhirnya Pak Amin pun mencari ke belakang rumah. Saat Pak Amin ke belakang, dia sontak terkejut karena melihat istrinya sedang memegang boneka voodoo itu. Bu, ibu lagi ngapain? Bapak udah pulang. Ini loh Pak, ibu kok nemu boneka jerami? Bawa sini Bu. Loh, emangnya ini punya Bapak? Ya bukan Bu, udah ini Bapak mau buang. Emangnya kenapa Pak? Gak apa-apa Bu, takutnya ini pasangan dari orang jahat. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, buang aja Pak. Saat itu Pak Amin langsung berpura-pura membuang boneka voodoo ke dalam tempat sampah. Malam harinya Pak Amin pun melakukan aksinya lagi untuk membuat Pak Thomas tambah menderita karena ternyata Pak Amin belum puas kalau Pak Thomas belum mati. Malam itu Pak Amin berjalan mengendap-endap ke belakang rumah. Akan tetapi ternyata saat Pak Amin berjalan ke belakang, Bu Marni terbangun dan berjalan menuju ke kamar mandi. Sontak saat itu Bu Marni melihat Pak Amin yang sangat aneh sekali. Dia pun menegurnya. Pak, Bapak ngapain jalannya ngendap-endap gitu? Ibu, Bu, ini anu apa sih Pak? Mau ngapain malam-malam Pak? Ibu sendiri kenapa bangun? Si bapak ditanya malah nanya balik. Ibu itu mau buang air kecil. Bapak sendiri mau ngapain? Ini Bu, tadi bapak lihat ada tikus, makanya bapak ngendap-ngendap mau nangkap tikus. Bu Marni yang mendengar jawaban Pak Amin yang aneh langsung mengernyitkan kening dan menaikkan alisnya. Namun Bu Marni tidak menanyakan lagi karena sudah kebelet buang air kecil. Akhirnya mau tidak mau Pak Amin pun kembali ke kamar lagi dan menunggu Bu Marni benar-benar sudah terlelap tidur. Saat itu Pak Amin berpura-pura sudah tidur dulu ketika Bu Marni masih berada di kamar mandi. Setelah beberapa saat kemudian Bu Marni pun sudah terlelap tidur. Pak Amin pun melancarkan aksinya lagi ke belakang rumah untuk membalaskan dendamnya karena belum puas. Namun saat Pak Amin berjalan menuju ke belakang rumah, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Sontak Pak Amin pun langsung terkejut. Dia merinding namun mencoba untuk tidak menghiraukan dan melanjutkan ke belakang rumah. Malam itu Pak Amin mengambil boneka voodoo yang ada di dalam tempat sampah. Setelahnya Pak Amin merapalkan mantranya dan mengambil korek api.
Dia berniat untuk membakar boneka voodoo itu, dan sebelumnya Pak Amin memberikan minyak tanah. Terus dia menusuk-nusuk di bagian kaki dan leher boneka voodoo itu dengan sangat geram sekali. Setelahnya Pak Amin segera membongkar boneka voodoo itu dengan dendam dan sikap iblisnya yang ada di dalam tubuhnya Pak Amin. Akhirnya semuanya terbakar dilahap oleh si jago merah. Pak Amin pun tersenyum puas melihat itu. Dia merasa kalau sebentar lagi Pak Thomas akan mati dan tidak ada yang menghinanya lagi. Sementara di sisi lain malam itu, Pak Thomas yang berada di dalam ruangan rawat inap tiba-tiba tubuhnya merasakan kepanasan dan sangat sakit semua. Sakit, panas. Dia terus merintih dan teriak kepanasan karena sekujur tubuhnya terasa dibakar dan ditusuk-tusuk. Kenapa, Pak? Sakit semua, Bu. Panas. Namun Bunia sudah tidak memperdulikannya lagi. Akhirnya dia pun memilih untuk melanjutkan tidurnya karena malas untuk melayani Pak Thomas. Saat itu tiba-tiba saja Pak Thomas didatangi oleh sosok pocong dengan wajah dirinya sama seperti yang ada di dalam mimpinya waktu itu. Dia pun semakin ketakutan bersamaan dengan rasa sakit yang dia rasakannya. Sesaat kemudian Pak Thomas dikejutkan dengan sosok genderuwo dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arahnya Pak Thomas. Sosok itu bertubuh tinggi besar dengan bulu hitam lebat, gigi yang bertaring panjang dan tajam. Pak Thomas semakin ketakutan tak karuan, namun Bunia tidak memperdulikan dia terlelap tidur. Akhirnya Pak Thomas pun pingsan. Dia bermimpi didatangi oleh sosok pocong dan sosok wanita yang sangat menyeramkan. Lalu sosok pocong itu yang wajahnya mirip dengan Pak Thomas mengatakan dan mengancam kepadanya. Kau akan mati terbakar. Tidak, teriak Pak Thomas. Sesaat kemudian akhirnya Pak Thomas pun terbangun. Saat itu Pak Thomas mencari istrinya karena sudah tidak ada di dalam ruangannya. Saat itu Bunia sedang pergi keluar tengah malam karena dia tidak bisa tidur dan merasa gerah. Soalnya sedari tadi sudah tidur terus terbangun. Tiba-tiba saja di dalam ruangan Pak Thomas terjadi korsleting listrik. Pak Thomas terkejut karena melihat ada percikan api, dan beberapa saat kemudian api itu semakin membesar dan memenuhi ruangan Pak Thomas. Sempat meminta tolong, akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Tolong! Tolong! Saat itu ada salah satu perawat yang lewat dan terkejut melihat ruangan Pak Thomas yang terbakar. Tolong kebakaran! Teriak perawat itu. Beberapa saat kemudian semua para pekerja di rumah sakit itu mendekat dan menelpon pemadam kebakaran. Bunia yang akan kembali ke dalam ruangan keheranan melihat orang-orang berlarian. Dia pun menanyakan kepada salah satunya. Bu, maaf Bu, mau tanya, ini ada apa ya kok pada lari-lari? Itu Bu, ada ruangan yang kebakaran. Segera saat itu Bunia pun langsung berlari karena dia merasa perasaannya tidak enak. Beberapa saat kemudian Bunia pun sampai di depan ruangan itu, dan dia terkejut karena ruangan yang kebakaran itu ternyata ruangan suaminya yang ada di dalam. Bunia menangis histeris karena takut terjadi apa-apa di dalam ruangan suaminya itu. Setelah ruangan itu dipadamkan apinya, perawat pun mengecek kondisinya Pak Thomas. Ternyata Pak Thomas ditemukan dalam keadaan tubuhnya melepuh dan terbakar. Sontak Bunia yang tahu itu menghampiri dan tidak menyangka keadaan tubuhnya hancur dan hangus. Ya Allah Pak, kenapa bisa seperti ini Pak? Keesokan paginya, jenazah Pak Thomas pun segera dibawa ke rumah dan dimakamkan. Sesampainya di rumah, jenazahnya langsung dimandikan. Saat dimandikan, jenazahnya Pak Thomas dari tubuhnya mengeluarkan cairan bernanah dan baunya busuk sekali, membuat pemandi jenazah sampai menutup hidungnya. Ketika jenazah Pak Thomas sedang dimandikan, tiba-tiba saja ada sosok pocong yang berdiri di samping jenazahnya. Sontak membuat pemandi jenazah itu terperanjat. Teriak pemandi jenazah yang kemudian tubuhnya ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok pocong dengan wajahnya Pak Thomas. Bunia dan para petakziah yang mendengar teriakan dari tempat memandikan jenazah langsung menghampiri. Dan saat dihampiri semua terkejut karena melihat pemandi jenazah itu ambruk pingsan. Astagfirullahaladzim, ayo angkat.
Akhirnya saat itu juga dia diangkat masuk ke dalam rumah, dan jenazahnya Pak Thomas pun dibawa masuk untuk dikafani karena sudah selesai dimandikan saat itu. Beberapa petakziah ada yang mencoba untuk membangunkan pemandi jenazah dan yang lain mengafani jenazahnya Pak Thomas. Pemandi jenazah itu terus diolesi dengan minyak kayu putih agar cepat sadar. Namun yang sedang mengkafani kesusahan karena jenazahnya Pak Thomas terus mengeluarkan cairan putih nanah dari tubuhnya, membuat mereka terus mengganti kain kafan. Sudah ketiga kalinya kain kafan diganti, tapi cairan itu terus mengalir dan baunya sangat busuk sekali. Sementara di sisi lain, Pak Amin yang sedang bekerja di pasar sebagai juru parkir mendapatkan kabar dari temannya yang juga sebagai juru parkir. Pagi itu Pak Amin dan yang lain sedang beristirahat di warung yang biasanya untuk sekedar ngopi dan nyemil. Teman Pak Amin mengabarkan kalau Pak Thomas sudah meninggal. "Pak, ada kabar baru." "Kabar apa, Pak?" tanya Pak Amin dengan penasaran. "Pak Thomas meninggal dunia katanya. Dia meninggalnya cukup mengenaskan. Tubuhnya terbakar karena terbakar di dalam ruangan rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Pak Amin yang mendengar kabar itu sangat gembira dan sangat puas sekali karena akhirnya orang yang sudah membuat sakit hatinya meninggal juga. Di sisi lain, jenazahnya Pak Thomas akhirnya terpaksa dikafani dalam keadaan cairan yang bernanah terus mengalir dari tubuhnya karena sudah berkali-kali diganti kain kafan, tapi tetap saja. Setelahnya, jenazah Pak Thomas pun segera dimakamkan ke kuburan. Saat akan dimakamkan, tiba-tiba saja jenazahnya Pak Thomas mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti got, membuat semua petakziah menutup hidungnya karena tidak kuat mencium bau busuk itu. Sesaat kemudian, jenazahnya segera dimakamkan dan semua berjalan dengan lancar. Malam harinya, Pak Amin yang berada di dalam kamar bersama dengan Bu Marni, dia menceritakan kabar tentang kematiannya Pak Thomas. "Bu, Bapak ada kabar." "Kabar apa, Pak?" "Tadi pagi, katanya Pak Thomas yang selalu menghina dan menginjak-injak harga diri Bapak, sekarang meninggal dunia." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Meninggal kenapa, Pak?" "Dia katanya sih sakit aneh, terus meninggalnya terbakar karena kebakaran di dalam ruangan rumah sakitnya, Bu." "Astagfirullah, kok ngeri ya, Pak?" "Iya, Bu." Malam itu Pak Amin tiba-tiba melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di dalam kamarnya, membuatnya terperanjat. Bu Marni pun menanyakan kepada Pak Amin, "Kenapa, Pak?" "Gak apa-apa, Bu. Tadi Bapak lihat ada bayangan hitam." Seketika hembusan angin datang masuk ke dalam kamarnya, membuat mereka merinding. "Udahlah, Bu, Bapak mau ke depan mau nyari angin." Setelah itu, Pak Amin pun beranjak pergi ke depan teras rumah untuk mencari angin. Kala itu, Pak Amin yang sedang berada di depan teras rumah tiba-tiba saja merinding karena Pak Amin melihat ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sosok itu adalah sosok pocong dengan wajahnya Pak Thomas. Sontak Pak Amin langsung ketakutan melihatnya karena dia diteror sosok pocong Pak Thomas. Seketika Pak Amin pun pingsan karena ketakutan melihat sosok pocong itu. Bu Marni yang mendengar teriakannya Pak Amin langsung keluar melihat apa yang sudah terjadi. Setelah keluar melihat Pak Amin yang sudah terkapar di lantai, Bu Marni segera meminta tolong kepada tetangganya. Tolong! Tolong!" Sesaat kemudian akhirnya tetangganya itu datang dan membawa Pak Amin ke dalam kamar. "Makasih ya bapak-bapak sudah bantu." Setelahnya, Bu Marni mengolesi minyak kayu putih pada Pak Amin supaya cepat sadar. Beberapa saat kemudian Pak Amin pun akhirnya tersadar. Bu Marni pun segera mengambilkan segelas air putih untuk Pak Amin supaya dia lebih tenang. "Ini diminum dulu, Pak." Segera Pak Amin pun menenggak segelas air putih yang sudah diberikan oleh Bu Marni. Singkat cerita, Pak Amin sepertinya biasanya berangkat bekerja, namun dia jadi sering sakit-sakitan. Sudah diperiksa ke dokter kesana kemari, akan tetapi Pak Amin tak kunjung sembuh juga, malah sakitnya semakin parah. Namun dia masih tetap harus bekerja menjadi juru parkir dengan kondisinya yang sakit-sakitan untuk menghidupi keluarganya.
Hingga suatu hari Pak Amin sakit dan tidak bisa berangkat kerja. Dia pun istirahat di rumah. Dan Pak Amin setiap malam selalu diganggu sosok-sosok yang menyeramkan. Beberapa hari kemudian Pak Amin pun sembuh. Dia mulai berangkat lagi bekerja parkir lagi. Namun tubuhnya sekarang sudah tidak seperti dulu. Tubuhnya terlihat ringkih dan semakin kurus. Bahkan wajahnya selalu pucat dan tidak bertenaga. Pak Amin selalu sakit-sakitan, setelah sembuh pasti sakit lagi. Sampai akhirnya Pak Amin saat itu sedang memarkirkan motor tiba-tiba pingsan karena lemas dan wajahnya pucat sekali. Beberapa orang yang melihat langsung menghampiri dan ternyata Pak Amin sudah meninggal dunia. Bu Marni dan anak-anaknya yang tahu itu sedih atas kematian Pak Amin. Namun mereka tetap berusaha agar tegar untuk melanjutkan hidup meski tanpa Pak Amin. Sebelum kita akhiri ceritanya, ini ada sebuah kutipan kalimat dari sang penulis ya, yang menuliskan sebuah quotes nih. Biarlah orang menghina dan merendahkan kita, karena siapapun yang berbuat jahat kepada kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut dihina atau bahkan direndahkan, karena lebih hina orang yang menghina kita. Dan jangan sampai kita berbuat jahat dengan membalas dendam seseorang dengan cara bersekutu dengan iblis. Tamat. Dan itulah teman-teman ceritanya. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan saya juga meminta kritik dan saran dari kalian semua untuk saya sebagai pembaca cerita agar bisa membawakan cerita kepada kalian semua dengan lebih baik lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton cerita di channel Dimensi Mimpi. Buat kalian nih yang belum absen, silakan di absen dulu ya di kolom komentar, biar saya di sini biar tahu kenal dengan kalian semua gitu. Jadi semakin kalian sering komentar gitu, itu akan membuat saya semakin ingat kepada kalian semua. Dan ya buat penyemangat aja gitu, biar channel Dimensi Mimpi ini bisa upload sering ya. Kalau bisa tiap hari gitu, untuk membawakan cerita untuk kalian semua. Oke deh, kalau gitu mungkin saatnya saya di sini untuk pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di cerita yang berbeda, di hari yang berbeda, tapi di channel yang sama ya. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.